Nah, ini langkah-langkah integrasi interkoneksi model Amin Abdullah gitu. Jadi beliau membagi ada kelas pemula, ya, ada kelas lanjutan dan ada kelas ahli, ada 3. Nah, ini kita kenal kelas pemula, bagaimana caranya itu integrasi interkoneksi itu. Nah, yang pertama bagi kelas pemula, mungkin kita nih ya sebagai kelas pemula, hal yang bisa kita lakukan pertama itu langkahnya itu integrasi atau interkoneksi bersifat informatif. Nah, apa itu? Caranya itu suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain. Sehingga wawasan sivitas akademika semakin luas atau wawasan kita ya semakin luas. Misalnya nih, ilmu agama yang bersifat normatif itu perlu diperkaya dengan teori ilmu sosial yang bersifat historis, demikian pula sebaliknya. Nah, jadi itu jadi informatif diperkaya. Misalnya teman-teman nih yang jurusan fisika. Nah, fisika itu boleh diperkaya dengan ilmu-ilmu lain, contohnya ilmu Islam. Jadi wawasan bagaimana perspektif Islam tentang teori-teori yang teman-teman pelajari di fisika misalnya, diperkaya dengan informasi-informasi dari Al-Quran dan hadis, atau juga ilmu yang lain diperkaya dengan mungkin biologi, mungkin juga matematika mungkin, ya. Begitu guys, itu sifatnya informatif. Jadi saling memperkaya antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Jadi teman-teman ketika nulis skripsi nih misalnya ya, jadi jangan misalnya nulisnya ya udah fokus ke ilmu itu saja, ya itu bagus gitu ya. Tapi akan lebih bagus, lebih kaya kalau teman-teman memperkaya data-data informasinya dari ilmu-ilmu lain, pendekatan ilmu lain. Oke, itu informatif. Yang kedua konfirmatif. Nah, konfirmatif itu apa? Yaitu terlibat aktif dalam melakukan berbagai riset, publikasi, konsultasi, pelayanan sosial atau pekerja sosial yang didasarkan dengan worldview ya, prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islami. Itu konfirmatif gitu ya. Nah, yang ketiga itu korektif. Berarti suatu teori ilmu tertentu perlu dikonfrontir gitu ya dengan ilmu lain ya gitu. Jadi atau sehingga yang satu dapat mengoreksi yang lain. Jadi ini saya kira menarik ini dari Pak Amin Abdullah teman-teman. Jadi korektif itu bahkan ilmu-ilmu keagamaan boleh dikoreksi oleh ilmu-ilmu yang lain gitu kan ya. Ilmu-ilmu yang lain ya misalnya psikologi boleh dikoreksi oleh ilmu-ilmu agama gitu. Ilmu-ilmu agama tentu dilahirkan oleh pakar-pakar di bidang keagamaan gitu, bukan wahyu yang bersifat absolut ya gitu. Jadi bersifat korektif. Jadi saling mengoreksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ini disebut model kelas pemula, tapi sebetulnya berat juga bagi kita ya menggunakan langkah-langkah ini. Oke, ini kita lanjut lagi, kita lihat. Nah, model kelas lanjutan ada yang similarisasi, kemudian paralelisasi, lalu komplementasi, komparasi, dan ini ya. Jadi ini ada beberapa hal ini ya. Ada yang terulang yang saya di PPT saya itu ya belum saya koreksi. Nah, itu similarisasi ya menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep dari agama meskipun belum tentu sama. Misalnya menyamakan ruh dengan jiwa yang bisa mengakibatkan direduksinya agama ke taraf sains gitu ya. Nah, kemudian paralelisasi yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Quran dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan keduanya gitu ya. Kemudian komplementasi itu apa? Komplementasi itu antara sains dan agama saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing ya. Jadi kemudian yang berikutnya komparasi ya, membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama. Misalnya teori motivasi dari psikologi, kemudian dijabarkan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Saya kira ini model kelas lanjutan. Nah, kalau model kelas ahli itu ini, skemanya adalah skema dengan teknik hermeneutisasi, yaitu kelas ahli, yaitu menghubungkan secara triadik, sirkularistik ya, antara agama, filsafat, dan sains. Jadi, itu di gambar itu teman-teman, di layar teman-teman bisa dilihat itu, skema interconnected entities itu adalah bagaimana hadratan nas itu agama misalnya atau teks itu kemudian harus ikat diri atau terintegrasi dengan hadratan ilmi atau sains ya.
hadratul ilmi. Dan kemudian di situ juga harus ada hadratul al-falsafah ya, atau tradisi filosofisnya. Jadi ada 3 di situ ya, agama, sains, dan filosofi itu harus saling terinterconnected ya, bukan terpisah-pisah, apalagi saling berhadap-hadapan. Saya kira itu untuk model integrasi interkoneksi Amin Abdullah. Ya, saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah mengenal paradigma dan teknik integrasi ilmu, paling tidak 3 mazhab atau 3 paradigma. Saya kira banyak selain itu teman-teman bisa menambahkan dengan bacaan-bacaan yang ada, literatur-literatur yang ada. Mudah-mudahan dengan 3 paradigma dan teknik ya yang bisa kita lakukan dari 3 tokoh ini, yaitu Islamisasi ilmu, pengilmuan Islam, dan integrasi interkoneksi ilmu, kita bisa memilih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita ya. Jadi kalau memang berat itu pengilmuan Islam, mungkin kita bisa memilih Islamisasi ilmu, atau bisa memilih integrasi interkoneksi ilmu untuk pemula. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua tidak lagi memisahkan antara atau dikotomi antara agama dengan ilmu, atau antara Islam dengan ilmu. Jadi sepanjang ilmu itu objektif, sebetulnya Islami gitu. Nah, tetapi kita butuh melakukan upaya-upaya mendialogkan antara berbagai ilmu, terutama ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu dalam tanda kutip umum ya yang kita kenal. Saya kira itu demikian. Mudah-mudahan kita sehat semua dan semangat terus untuk memajukan akal ya, menyehatkan hati, dan memasifkan amal soleh. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.